Dalam seri ke-275 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Iren sebagai Ken Lindi, Endang sebagai Ken Rimang, Yoko sebagai Panji Ketawang, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Wanita bangsawan itu hampir-hampir tidak bisa mempercayai keterangan Luh Jinggan. Sementara itu, Prabu Jaya Negara sendiri sedang berada di istana Kapopongan. Dua orang wanita persembahan melayaninya dengan penuh rasa hormat. Mereka adalah Ken Lindi dan Ken Rimang. Aduh, enak sekali ya menjadi raja itu. Kalian tahu mengapa menjadi raja itu enak? Karena Paduka mempunyai kekuasaan yang besar. Paduka juga mempunyai harta benda yang melimpah ruah. Iya, benar. Jawaban kalian benar. Dua-duanya benar. Ya, sungguh nyaman menjadi raja yang memerintah negeri seperti Majapahit. Kata-katanya akan diturut seperti kata-kata para dewa. Ampun Gusti Prabu. Seorang raja memang penjelmaan dewa. Benar Gusti Prabu. Jika seorang dewa Ngejawanta menjelma menjadi manusia di muka bumi ini, maka perwujudannya adalah seorang raja. Demikianlah yang pernah hamba dengar dari orang-orang tua, Gusti. Kalau begitu, sebenarnya aku ini seorang dewa. Ya, rohku adalah roh dewa. Dan kekuatanku adalah kekuatan dewa. Benar Gusti Prabu. Dan seluruh rakyat Majapahit sangat membutuhkan kehadiran Gusti Prabu. Seperti tanaman membutuhkan sinar matahari. Iya, Ken Lindi. Pintar juga kau berkata-kata. Hamba hanya mengatakan sesuai dengan kenyataan Gusti Prabu. Itulah sebabnya kalian menuruti apa perintahku, bukan? Menolak perintah seorang raja dapat digolongkan perbuatan dosa, Gusti Prabu. Menolak perintah Gusti Prabu sama jahatnya dengan mengutuk para dewa yang bersemayam di atas langit. Bagus, bagus sekali. Yang ini di pundak ini. Nah, iya. Ya, aku senang sekali mendengarkan pembicaraan kalian. Siapa itu berani mengetok pintu? Coba kau lihat Ken Rimang. Iya, Gusti Prabu. Ken Rimang, wanita persembahan yang berusia belasan tahun itu, melangkah ke pintu ruangan. Pintu terkuak lebar, dan Panji Ketawang melangkah masuk, kemudian berlutut. Panji Ketawang? Kaukah itu? Iya, Gusti Prabu. Lancang sekali perbuatanmu. Berani kau menghadap tanpa kupanggil. Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang bersenang-senang? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin menyampaikan sebuah berita untuk Gusti Prabu. Berita apa? Cepat katakan. Ampun, Gusti Prabu. Sudah beberapa hari ini Gusti Putri Tribuana sakit. Gusti Prabu dimohon menghadap beliau. Prabu Jaya Negara bangkit, kemudian duduk. Dia masih menunjukkan rasa tidak senang karena kehadiran Panji Ketawang. Ibunda Ratu sakit. Sakit apa, Panji? Ampun, Gusti. Beliau sekarang hanya bisa terbaring di ruangan bilik. Sudah beberapa kali beliau menanyakan Gusti Prabu. Baiklah. Kalau begitu aku harus kembali ke istana Majapahit. Kau tunggulah di luar, Panji. Siapkan keretaku. Sebentar lagi aku datang. Iya, Gusti Prabu. Ken Rimang, dan kau Ken Lindi, aku harus kembali ke Majapahit segera. Silahkan Gusti Prabu. Mudah-mudahan Ibunda Ratu segera sembuh dari penyakitnya. Gusti Prabu tidak usah mencemaskan kami. Kami akan setia menunggu di istana Kapopongan ini. Setiap saat kami siap melayani Gusti Prabu. Aku senang mendengar kata-katamu ini. Kalian dua orang wanita persembahan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dan untuk itu, aku akan memberi kalian hadiah. Lihat. Nah, ambillah Ken Lindi. Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Dan ini untukmu Ken Rimang. Ambillah.
Terima kasih, Gusti Prabu. Kami sama sekali tidak menduga bahwa Gusti Prabu sangat baik kepada kami. Kalau kalian bekerja dengan baik, dengan jujur dan setia, melayaniku dengan baik, maka aku pun akan bersikap baik kepada kalian. Dan sebaliknya, jika kalian rewel, banyak tingkah, dan banyak menuntut, aku akan membenci kalian. Dan kalian tahu apa akibatnya jika seseorang memperoleh kebencian dari raja. Nah, Ken Lindi dan kau, Ken Rimang, kalian tetap tinggal di Istana Kapopongan. Setiap saat aku akan datang. Terima kasih, Gusti Prabu. Kami akan sabar menunggu kehadiran Gusti Prabu. Kami akan berusaha agar tidak mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara melangkah terhuyung-huyung meninggalkan Puri Campaka Mandala. Panji Ketawang sudah duduk di atas kereta kuda, siap membawa Prabu Jayanegara kembali ke Istana Majapahit. Ayo Panji Ketawang, kita berangkat. Ya, Gusti Prabu. Ya, 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 ya. Apa yang kulihat ini? Ampun, seumur hidupku aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lihat Ken Rimang. Wah, ada kepingan uang emasnya, Ken Lindi. Lihat, kau bisa menjadi kaya raya dalam sekejap. Luar biasa. Kalau aku membawa uang ini keluar dari Istana Kapopongan dan berjalan-jalan di pasar kota Raja Majapahit, aku tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Luar biasa. Sekarang aku baru benar-benar bisa percaya bahwa Gusti Prabu Jayanegara kaya raya. Bagaimana beliau tidak kaya raya, Ken Lindi? Hampir setiap saat para bupati, para wedana, raja-raja bawahan datang membayar upeti. Coba Ken Rimang, aku ingin melihat isi kantongmu. Awas, bawa uangmu ke sebelah sana. Jangan sampai tercampur. Iya. Oh, Ken Lindi, lihat, ada juga kepingan emasnya. Aduh, aku tidak pernah bermimpi mempunyai uang sebanyak ini. Mulai sekarang, kita harus melayani Prabu Jayanegara dengan lebih baik, Ken Rimang. Tentu saja. Lagi pula, apa susahnya melayani beliau? Kukira ini adalah keberuntungan kita, Ken Lindi. Mana mungkin kita bisa mengumpulkan uang sebanyak ini tanpa menjadi wanita persembahan. Orang biasa membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa mengumpulkan uang berharga seperti ini. Ayo kita hitung, Ken Rimang. Kau sebelah sana. Aduh, hatiku sampai berdebar-debar. Awas, Ken Lindi, jangan sampai tercampur. Biar aku akan menghitung di sini saja. Ampun, Ibunda Ratu. Hamba menghadap. Ibunda Ratu, hamba Jayanegara sudah menghadap. Duduklah, Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Apakah yang Ibunda Ratu rasakan sekarang ini? Hamba terkejut sekali begitu mendengar Ibunda Ratu sakit. Hamba sedang di Istana Kepopongan.
Hamba lalu buru-buru kembali ke istana Majapahit. Benarkah kau terkejut, Jayanegara? Iya, Ibunda Ratu. Panji Ketawang yang menyampaikan berita bahwa Ibunda Ratu sakit. Bagaimana perasaanmu melihat keadaanku seperti ini, Jayanegara? Hamba merasa sangat prihatin. Mudah-mudahan saja Ibunda Ratu segera sembuh. Benar kau merasa prihatin? Benar kau ingin agar aku segera sembuh kembali? Iya. Tentu saja hamba ingin agar Ibunda Ratu segera sembuh. Ada apa, Ibunda Ratu? Tidak ada apa-apa, Jayanegara. Mudah-mudahan saja kau berkata dengan sejujur-jujurnya kepadaku. Apa maksud Ibunda Ratu? Terima kasih, Jayanegara. Aku senang kau datang menengokku ke ruang bilik ini. Kalau Ibunda Ratu menghendaki, hamba akan menengok Ibunda Ratu setiap hari. Tidak usah, Jayanegara. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kedudukanmu sebagai raja pasti menyita habis waktumu. Kau pasti sibuk sekali. Jangan membuang-buang waktumu hanya untuk menengok seorang ibu angkat yang sedang sakit. Maaf, Ibunda Ratu. Hamba bersungguh-sungguh. Aku tahu bahwa kau bersungguh-sungguh, Jayanegara. Aku bercaku seorang wanita gapuk. Itulah sebabnya aku mengangkatmu menjadi anakku, Jayanegara. Sejak kecil kau kuasuh. Kau kutimang-timang. Kunyanyikan tembang tentang pahlawan-pahlawan di medan perang. Waktu itu kau menjadi seorang bocah yang manis. Kau selalu terbahak-bahak. Setiap kali aku menceritakan tentang kisah-kisah yang lucu. Tapi sudahlah. Semua itu sudah berlalu. Apa gunanya mengenang peristiwa yang sudah berlalu? Sekarang ini putraku, Jayanegara sudah menjadi seorang raja. Seorang raja yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan besar. Apa yang kurencanakan sejak kau masih kecil sekarang sudah menjadi kenyataan. Putra mahkota jatuh ke tanganmu. Dan sekarang bahkan mahkota itu sudah menghiasi kepalamu. Maaf, Ibunda Ratu. Hamba masih belum bisa menangkap pembicaraan Ibunda Ratu. Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Apakah kau mencintai ibu angkatmu ini, Ger? Tentu saja hamba sangat mencintai Ibunda Ratu. Hamba tidak pernah menganggap Ibunda Ratu sebagai ibu angkat. Hamba sudah menganggap Ibunda Ratu sebagai ibu kandung sendiri. Jayanegara, bagaimana kalau misalnya aku, ibu angkatmu ini sudah tidak ada lagi? Ibunda Ratu, jangan berkata seperti itu. Ibunda Ratu akan segera sembuh. Jawablah pertanyaanku dengan baik, Kalagemah. Bagaimana kalau misalnya aku sudah tidak ada lagi? Maaf, hamba tidak bisa menjawab pertanyaan Ibunda Ratu. Baiklah, tidak apa-apa. Sekarang kau boleh pergi, Jayanegara. Ibunda Ratu tidak usah khawatir. Hamba akan memanggil Ratanca untuk mengobati penyakit Ibunda Ratu. Dia adalah seorang tabib yang hebat. Tidak usah. Kau tidak usah memanggil siapa-siapa. Sebenarnya aku tidak sakit apa-apa, Jayanegara. Aku memang sudah mulai tua. Lihatlah. Tangan-tanganku sudah mulai keriput. Dan setiap kali memandang cermin, aku juga melihat wajahku mulai keriput. Ibu angkatmu ini sudah berangkat tua, Jayanegara. Dan biasanya orang tua tidak begitu banyak lagi gunanya. Mungkin lebih baik dia segera pergi saja. Ibunda Ratu. Maaf. Apa maksud Ibunda Ratu berkata-kata seperti itu? Hamba benar-benar tidak mengerti, Ibunda Ratu. Kau memang tidak perlu mengerti, anakku. Sekarang pergilah. Aku mau Akhirnya Prabu Jayanegara melangkah meninggalkan ruangan bilik.
Wajahnya masih penuh tanda tanya. Dia merasa ibu angkatnya menyimpan sesuatu yang tak ingin dikatakan kepadanya. Begitu Prabu Jayanegara sudah lenyap di balik pintu ruangan bilik, Putri Tribuana mendesah perlahan. Oh, Jayanegara, tidak tahukah kau bahwa aku sangat menyayangimu? Aku menganggapmu sebagai anak kandungku sendiri. Aku memang seringkali menegurmu, memberimu peringatan keras. Tapi aku bermaksud baik, anakku. Aku tidak ingin kau terjerumus menjadi raja yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Tapi rupanya kau salah paham. Barangkali kau membenciku. Dan itulah sebabnya kau ingin segera menyingkirkan aku. Jayanegara, kasihan kau anakku. Aku tahu pikiranmu sedang gelap, hatimu sedang mabuk kekuasaan. Mudah-mudahan saja Dewata aku senantiasa memberikan bimbingan. Oh, Jayanegara, tidak anakku. Aku tidak akan mengatakannya padamu. Aku akan menutup rahasia ini untuk selama-lamanya. Sebab aku tahu, kalau sampai aku mempersoalkan racun dalam cangkir minumanku, kau pasti akan terpukul. Dan suasana akan menjadi semakin keruh. Sementara itu, Prabu Jayanegara beranjak pergi. 4 orang prajurit jaga membungkuk hormat ketika beliau melintas di hadapan mereka. Begitu tiba di depan pintu gapura istana Kaputren, Prabu Jayanegara berhenti sejenak. Kemudian Raja Muda Majapahit itu membalikan punggungnya dan bergegas melangkah menuju Puri Manganti. Kanda Prabu. Iya, aku Dinda Tunggadewi. Aku baru saja menengok Ibunda Ratu. Beliau sedang sakit, Kanda Prabu. Tubuhnya sangat lemah. Kami semua tidak tahu mengapa tiba-tiba beliau jatuh sakit. 3 hari yang lalu, beliau jatuh pingsan. Kita tidak perlu khawatir. Beliau akan segera sembuh kembali. Kanda Prabu baru saja tiba dari istana Kapopongan? Ya. Sudah beberapa hari ini aku di sana. Aku mendengar berita bahwa Ibunda Ratu sakit dari Panji Ketawang. Dinda Tunggadewi? Iya, Kanda Prabu. Sudah hampir sebulan aku tidak menginjak Puri Manganti. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya dalam keadaan baik, Kanda Prabu. Syukurlah. Bagaimana kabar Dinda Raja Dewi? Dinda Raja Dewi juga dalam keadaan baik. Aku ingin mendengar ketegasanmu, Dinda Tunggadewi. Sudah hampir sebulan aku menunggu. Ketegasan mengenai apa, Kanda Prabu? Jangan berpura-pura. Ingat, Dinda, aku sudah berusaha untuk menyabarkan hati. Sekarang jawablah pertanyaanku. Apakah kau masih memikirkan Cakradara? Apa gunanya Kanda Prabu tahu soal ini? Soal Kakang Cakradara adalah soal pribadi saya. Apakah saya masih mengingatnya atau melupakannya? Itu adalah urusan saya, Kanda. Kalau kau ingin suasana hubungan kita menjadi lebih baik, lupakan saja Cakradara. Dia itu orang luar. Dia seorang pangeran Singasari yang kemudian mengadu nasib di Kahuripan. Dia tidak mempunyai hak untuk memasuki tangga-tangga istana Majapahit. Lebih baik Kanda Prabu mengurusi pemerintahan daripada mengurusi pribadi orang. Dengar dulu, Dinda Tunggadewi. Aku tidak ingin kau dan Dinda Raja Dewi jatuh ke tangan orang lain. Kalian berdua harus menjadi milikku. Aku tidak ingin milikku diganggu oleh orang lain. Kanda Prabu,
Kau adalah saudara tua kami. Ingat. Di samping saudara kalian, aku adalah Raja Majapahit. Aku mempunyai wewenang penuh untuk menentukan nasib kalian berdua. Tidak bisa begitu, Kanda Prabu. Sekalipun Kanda Prabu seorang raja, tapi Kanda Prabu juga masih harus patuh kepada aturan ataupun adat leluhur kita. Akulah yang mengatur semuanya ini. Aku tidak perlu patuh kepada peraturan. Peraturan apa itu? Adat. Adat leluhur apa? Kalau perlu adat itu bisa kurubah. Kalau begitu, Kanda Prabu sudah berbuat sewenang-wenang. Ya, terserah apa yang akan kau katakan. Aku tidak peduli. Dinda Tunggadewi, kalau kita menjadi suami istri, maka kita bisa menyelamatkan negeri ini. Kita tidak perlu mempunyai saingan orang-orang dari luar istana. Saya tidak yakin, Kanda Prabu. Niat kotor hanya akan mendatangkan malapetaka dan bencana, Kanda. Jadi kau masih menolak keinginanku, Dinda? Setelah kusekap di Puri Manganti sekian lama, kau masih juga keras kepala? Saya tidak dapat membenarkan tindakan dan sikap yang salah. Dinda. Semakin hari kau nampak semakin bertambah cantik saja. Kemarilah, Dinda. Awas, Kanda Prabu. Saya tidak senang perbuatan tidak senonoh. Lebih baik Kanda Prabu segera pergi. Kau tidak bisa mengusir seorang raja, Dinda. Awas, Kanda Prabu. Saya sudah memperingatkannya. Saya tidak main-main. Aku memang tidak main-main. Kanda Prabu. Jangan. Lepaskan saya. Lepaskan saya, Kanda Prabu. Kurang ajar sekali kau ini. Berani kau menampar wajahku, ya? Kau pikir aku tidak bisa berbuat kasar kepadamu? Tunggadewi, ayo berlutut. Berlutut di hadapanku. Tidak, saya tidak akan berlutut di depan seorang raja yang senang berbuat tidak senonoh. Kalau kau tidak mau mengerjakannya, aku akan memaksamu. Awas, Kanda Prabu. Cara mengurungkan langkahnya, dia nampak terkejut. Tiba-tiba saja Putri Tunggadewi sudah menggenggam sebilah patrem. Patrem ialah keris kecil yang biasa digunakan pendekar-pendekar wanita zaman dulu. Awas, Kanda Prabu. Saya tidak main-main. Saya sudah memperingatkan Kanda Prabu. Jika Kanda Prabu nekat, saya pun akan nekat. Lebih baik saya mati daripada menjadi korban perbuatan tidak senonoh. Aku tidak senang diancam seperti ini, Tunggadewi. Sarungkan kembali kerismu itu. Tidak, Kanda Prabu. Saya sudah bertekad akan membela kehormatan diri saya, sekalipun nyawa saya sebagai taruhannya. Kau tidak bersungguh-sungguh, bukan? Silakan Kanda Prabu maju selangkah lagi. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi Putri Majapahit yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ayo, Kanda Prabu, silakan. Saya sudah siap. Baiklah. Untuk sementara, kau bisa menakut-nakuti aku dengan keris kecilmu itu. Kali ini aku mengalah, Tunggadewi. Tapi ingat, aku tidak akan mengalah untuk kedua kalinya. Bagaimanapun juga aku harus bisa mewujudkan keinginanku. Kau tidak akan kuizinkan berhubungan dengan orang-orang lain. Kau hanya menjadi milikku, milik Prabu Jayanegara. Sambil mendengus, Prabu Jayanegara melangkah keluar Puri Manganti. Putri Tunggadewi merasa lega karena dapat mencegah niat saudara kandungnya. Niat yang kotor, niat yang tidak senonoh. Tiba-tiba wajah Putri Tunggadewi menjadi murung, seperti ada beban berat menghimpit hatinya. Kanda Prabu Jayanegara, benarkah dia saudara kandungku sendiri? Bagaimana dia sampai hati mempunyai niat sekotor itu? Bagaimana dia sampai mempunyai pikiran sejahat itu kepada kami, adik-adiknya sendiri? Untung aku masih bisa mencegahnya. Aku benar-benar jijik melihat pandangan matanya. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Kanda Prabu Jayanegara
mempunyai hati sekotor itu. Ramanda Prabu Kertarajasa Jayawardana. Lindungilah kami, putri-putrimu ini. Jangan biarkan Kanda Prabu Jayanegara menyentuh kami. Sekalipun Ramanda sudah hidup di alam kekal bersama Batara Siwa dan Wisnu, tapi hamba yakin Ramanda Prabu masih dapat mendengar ratapan kami. Tolonglah kami, ya Ramanda Prabu. Lindungilah kami. Oh, Kanda Prabu. Iya. Akulah yang datang, Dinda Raja Dewi. Boleh aku duduk? Silahkan, Kanda Prabu. Mudah-mudahan sikapmu tidak seperti Dinda Tunggadewi. Jadilah adik yang manis. Jadilah adik yang bisa menghargai saudara tuanya. Apa maksud Kanda Prabu? Aku datang untuk minta ketegasanmu, Dinda Raja Dewi. Barangkali sekarang ini kau sudah bisa mengambil keputusan. Dan mudah-mudahan kau berhasil mengambil keputusan yang baik. Kau harus membantu aku, Dinda Raja Dewi. Aku tidak ingin kekuasaanku direbut orang. Aku tidak ingin apa saja yang dimiliki pemerintah Majapahit ini dipakai rebutan oleh orang-orang. Aku ingin semuanya. Ya, semuanya tetap menjadi milikku. Marilah kita bekerja sama secara baik. Lupakan saja kuda merta, kesatria gombal dari Wengker itu. Maaf, Kanda Prabu. Saya masih belum mengerti apa yang Kanda Prabu maksudkan. Hati saya sedang sedih. Sudah beberapa hari lamanya Ibunda Ratu sakit. Bagaimana, Dinda Raja Dewi? Kau mau bukan menjadi istriku? Kanda Prabu, jangan kurang ajar. Saya ini siapa, Kanda? Kau ini adikku. Raja Dewi adikku. Kalau begitu, mengapa Kanda Prabu ingin berbuat tidak senonoh kepada saya? Kepada adik sendiri? Dalam persoalan kita ini, tidak ada kakak dan tidak ada adik. Yang ada hanyalah seorang gadis cantik dan Jayanegara seorang raja. Ingatlah, Kanda Prabu. Janganlah Kanda Prabu mencoreng arang di kening sendiri. Janganlah Kanda Prabu menjatuhkan nama baik Kanda Prabu sendiri. Sebab hanya binatanglah yang sampai hati mengawini adiknya sendiri. Aku tidak peduli. Aku mempunyai tujuan yang lain, kau tahu? Kau pikir aku ini raja yang bodoh? Tidak. Aku tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kulakukan. Aku harus menyelamatkan kekuasaanku ini. Kalau aku membiarkanmu jatuh ke tangan orang lain, maka mereka, orang-orang lain itu akan berdatangan ke istana Majapahit. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Aku harus berebut kekuasaan dengan mereka, saudara-saudara iparku itu. Dan aku tidak sudi memperebutkan apa yang menjadi milikku. Bagaimana, Dinda Raja Dewi? Kau mau menurut atau tidak? Mau ikut keinginanku? Atau kau mau membangkang? Kanda Prabu, saya belum menjadi orang gila. Sampai kapanpun, saya akan menolak keinginan itu. Keinginan gila, keinginan orang yang tidak waras. Raja Dewi, mau tidak mau kau harus mau. Sekarang aku akan memaksamu. Lihat. Aku akan memaksamu. Kau pikir aku tidak berani melakukannya, Kau boleh menjerit-jerit di Puri Madukara ini, dan kau boleh menangis melolong-lolong. Aku tidak akan peduli lagi. Ayo. Kanda Prabu, jangan. Lepaskan saya. Saya tidak mau. Akan aku buktikan. Saya tidak mau. Jayanegara. Prabu Jayanegara terkejut. Dia segera melepaskan cengkramannya. Dan di tengah-tengah pintu sudah berdiri Putri Indraswari. Putri Indraswari yang dulu bernama Dara Petak
adalah ibu kandung Prabu Jayanegara sendiri. Putri Indreswari nampak sangat kecewa. Matanya memandang dengan tajam ke arah Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara berusaha menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Ibu. Apa yang kau lakukan ini, Jayanegara? Memalukan sekali. Apa yang akan kau lakukan pada Raja Dewi adikmu, Jayanegara? Tidak, Ibu. Saya hanya main-main saja. Bukan begitu caranya bermain-main dengan seorang adik, Jayanegara. Jayanegara, apa kau tidak kasihan padaku? Ibu kandungmu ini. Malu, Jayanegara. Aku malu sekali melihat kelakuanmu ini. Kau ini anakku atau bukan? Ingat, Jayanegara, kau boleh merasa lebih tinggi dariku, dari ibu kandungmu sendiri. Kau boleh tidak menaruh hormat kepadaku, tapi setidak-tidaknya kau harus menjaga perasaan Yunda Tribuana, ibu angkatmu. Kalau Yunda Tribuana tidak mengangkatmu sebagai putra mahkota, kau tidak akan pernah duduk sebagai Raja Majapahit. Maaf, Ibu. Saya ini memang anak yang tidak tahu diri. Jayanegara! Jayanegara! Prabu Jayanegara bergegas meninggalkan ruangan Puri Madukara. Dia tidak mengindahkan lagi teriakan-teriakan Putri Indreswari. Ibu kandung Jayanegara itu mengelus dadanya sebagai pertanda prihatin melihat watak dan kelakuan putranya. Putri Indreswari kemudian menghampiri Putri Raja Dewi yang menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Kau tidak apa-apa bukan, Raja Dewi? Tidak, Ibu Indreswari. Hamba selamat. Kanda Prabu Jayanegara tidak sempat melakukannya, Ibu. Jayanegara itu memang keterlaluan sekali. Kalau aku tahu dia mempunyai watak seperti ini sejak dulu, kalau aku tahu bakal mempunyai anak seperti Jayanegara, lebih baik aku tidak pernah melahirkannya ke muka bumi. Sudahlah, Raja Dewi, maafkanlah anakku. Yang penting para dewa masih melindungi kalian. Iya, Ibu Indreswari. Mudah-mudahan Kanda Prabu Jayanegara tidak mengulanginya. Raja Dewi, ya, pakaianmu sampai robek-robek begini, dan rambutmu kusut. Untung aku segera datang. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Jayanegara itu semakin hari semakin berandalan saja. Ibu Indreswari, hamba ingin menghadap Ibunda Ratu. Hamba terpaksa mengadukannya kepada beliau, Ibu. Hamba takut. Hamba takut suatu saat nanti Kanda Prabu Jayanegara kembali lagi, dan hamba tidak dapat mempertahankan lagi kehormatan hamba, Ibu. Tenanglah, anakku. Ayo, tenang. Mari, ku antarkan menghadap Yunda Tribuana. Jayanegara, Jayanegara. Kapan kau bisa menjadi laki-laki yang dewasa? Putri Indreswari mengiringi langkah-langkah Putri Raja Dewi. Mereka bergegas menuju ke ruangan bilik Ibunda Ratu. Ternyata Putri Tunggadewi juga sudah lebih dulu menghadap. Mereka kemudian mengadukan perbuatan yang telah dilakukan Jayanegara. Perbuatan kotor dan tidak senonoh. Hamba takut, Ibunda Ratu. Sepertinya Kanda Prabu Jayanegara semakin nekat. Benar, Ibunda Ratu. Sewaktu-waktu, Kanda Prabu pasti akan datang lagi untuk melaksanakan niatnya yang tidak senonoh, Ibunda Ratu. Tenanglah, Tunggadewi. Dan kau, Raja Dewi. Persoalan kalian memang harus segera dipecahkan. Dinda Indreswari, ya Yunda Tribuana,
Bagaimana menurut pendapatmu, Dinda? Kukira kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Kasihan mereka. Sepertinya Jayanegara semakin digelapkan hatinya. Ampun, Yunda. Dalam hal ini, sepertinya saya tidak mampu berbuat banyak. Jayanegara tidak mau lagi mendengarkan perkataan ibu kandungnya. Kalau begitu, kita tidak mempunyai cara yang lain. Mungkin lebih baik Tunggadewi dan Raja Dewi meninggalkan istana Majapahit. Sekalipun kata-kata Putri Tribuana lirih terdengar, namun kata-kata itu cukup jelas. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi berpandangan sesaat lamanya. Putri Indraswari buru-buru meraih tangan Putri Tribuana dan membantunya duduk di tepi ranjang. Tolong tuangkan minuman untukku, Dinda Indraswari. Iya, Yunda. Jayanegara. Mengapa dia sampai hati berbuat tidak senonoh pada adik-adiknya? Tidak kusangka. Di mana letak kesalahannya? Apakah aku keliru memberikan dasar-dasar pendidikan kepadanya? Yunda Tribuana, ini minumannya. Silakan. Terima kasih, Dinda Indraswari. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Jalan ini harus kita tempuh. Kalian tidak mungkin tetap tinggal di istana Majapahit. Apa yang telah dilakukan Jayanegara pada kalian merupakan gejala-gejala yang sangat buruk. Kalau kita tidak awas, tidak cukup waspada, citra negeri Majapahit ini akan runtuh dalam sekejap. Dan apa yang telah dirintis Ramandamu akhirnya musnah tanpa arti. Karena itu, kukira sebaiknya kalian segera meninggalkan istana Majapahit. Lalu kami harus pergi kemana, Ibunda Ratu? Kalian harus pergi kemana? Itu bukan persoalan yang penting. Yang paling penting ialah kalian secepatnya meninggalkan Majapahit untuk menyelamatkan diri. Sebab menurut dugaanku, Jayanegara tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus berusaha melaksanakan niatnya yang kotor dan busuk. Bagaimana, Dinda Indraswari? Kau setuju rencanaku ini? Tunggadewi dan Raja Dewi harus segera lengser, pergi dengan diam-diam dari istana. Iya, kalau memang hanya dengan cara itu mereka dapat diselamatkan. Apa boleh buat, Yunda Tribuana? Saya mendukung rencana Yunda. Terima kasih, Dinda Indraswari. Ada apa, Dinda? Hati saya sedih, Yunda Tribuana. Mengapa saya harus melahirkan seorang anak seperti Jayanegara? Dinda Indraswari, ini bukan kesalahanmu. Jayanegara adalah tanggung jawab kita semua. Para istri almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Memang Jayanegara adalah putra kandungmu. Kemudian dia kuangkat menjadi anak. Tapi kitalah yang mengasuhnya sejak kecil. Aku yang merawatnya. Kau juga ikut membimbingnya. Dinda Pratnya Pramita juga ikut membina bocah itu. Demikian pula Dinda Rajapatmi dan Dinda Mahadewi. Kita semua ikut membesarkan Jayanegara bersama-sama di istana Majapahit ini. Karena itu, baik buruknya Jayanegara menjadi tanggung jawab kita bersama. Sudahlah, jangan menangis, Dinda Indraswari. Aku pun sedih. Tapi kita harus memecahkan persoalan ini dengan bijaksana. Sudahlah. Kalau saja saya tahu Jayanegara akan seperti ini jadinya.
Lebih baik saya tidak melahirkannya ke muka bumi, Yunda. Jangan berkata seperti itu, Dinda Indraswari. Manusia lahir ke muka bumi bukan atas kehendak manusia itu sendiri. Semua ini sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Seorang bapak hanya menjadi lantaran, dan seorang ibu hanya menjadi papan atau tempat. Kita tidak mempunyai wewenang apa-apa tentang kehadiran makhluk hidup di muka bumi ini. Karena itu, kita tidak akan perlu menyesali kehadirannya, Dinda. Jangan. Nanti kita keliru memandang persoalan ini dari kacamata seorang bijak. Nah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Jadi bagaimana? Kalian setuju meninggalkan istana Majapahit ini? Sebenarnya hamba sudah tidak tahan lagi, Ibunda Ratu. Karena itu, hamba terima usulan Ibunda Ratu. Hamba setuju, Ibunda Ratu. Memang sebaiknya kami pergi meninggalkan istana ini. Kami takut Kanda Prabu Jayanegara semakin nekat. Baiklah. Kalau memang kalian berdua setuju, biarlah aku yang akan mengatur rencana pelarian ini. Kalian bersiap-siap saja. Dan ingat, jangan sampai rencana ini... Lujinggan, kau jangan terlalu berperasaan. Kau tidak tahu persoalan apa yang sedang kuhadapi, Buya. Persoalan apa? Sekarang ini, aku menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Karena itu, tidak ada yang bisa kuharapkan lagi dari istana Kaputren ini. Aku sudah tersisih. Gusti Putri tidak pernah menegurku, tidak pernah memperlihatkan wajah yang ramah lagi padaku. Dan barangkali aku sudah dianggap tidak pernah ada. Karena itu, mengapa aku masih tetap tinggal di sini? Lebih baik aku pergi saja. Ada apa kau ini, Lu? Aku sudah putus asa, Buya. Aku benar-benar merasa menjadi seorang yang tidak berguna. Apakah kau mempunyai kesalahan pada Gusti Putri? Kesalahanku sangat berat, Buya. Dosaku sangat berat. Kesalahan apa? Kau tidak pernah menceritakannya padaku. Tidak ada gunanya aku menceritakannya padamu, Buya. Biarlah kesalahan ini kutanggung sendiri. Jangan begitu, Lu. Kita kan sahabat. Biasanya kau selalu berterus terang padaku. Siapa tahu aku dapat membantumu, Lu. Tidak mungkin, Buya. Tidak ada yang bisa membantuku. Tidak mungkin ada yang bisa meringankan bebanku. Sudahlah, Buya. Barangkali malam ini adalah malam terakhir aku tinggal di istana Kaputren. Besok pagi aku akan mohon pamit. Dan kau tidak akan pernah melihatku lagi. Kok begitu, Lu? Aku tidak mau, Kalau kau pergi, aku tidak mempunyai sahabat lagi. Jangan pergi, Lu. Masih banyak dayang-dayang yang lain, Buya. Kau bisa berteman dengan mereka. Iya, tapi mengapa kau harus pergi, Lu? Buya, ada kalanya seseorang terpaksa tinggal di suatu tempat. Tapi ada kalanya seseorang harus pergi meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lain. Dulu, aku juga tidak pernah bermimpi akan tinggal di istana Kaputren ini. Sekarang pun aku tidak heran kalau akhirnya harus mencari tempat bernaung yang lain. Keadaan seseorang berubah-ubah, Buya. Selalu berubah. Barangkali hanya para dewa yang tinggal di nirwana yang tidak pernah mengalami perubahan. Oh, siapa itu? Oh, ada prajurit, Lu. Kami ditugaskan Gusti Putri untuk membawa Lujinggan menghadap. Lu, kau dipanggil menghadap Gusti Putri. Ada apa ya? Benar Gusti Putri memanggilku, prajurit. Kau disuruh menghadap sekarang juga, Lujinggan. Baiklah, kau tunggu di sini ya, Buya. Ayo, prajurit. Ada apa sebenarnya dengan Lujinggan? Mengapa dia mau pergi? Mungkin benar. Dia mempunyai persoalan berat yang sulit dipecahkan.
Tapi apa ada hubungannya dengan Gusti Putri? Duduklah, Lu. Iya, Gusti Putri. Aku ingin tahu, apa kau masih menyesali perbuatanmu itu, Lu? Aduh, Gusti Putri. Selama hamba hidup, hamba seringkali melakukan kesalahan. Tapi kesalahan inilah yang paling berat, Gusti. Kesalahan yang hamba lakukan terhadap Gusti Putri inilah yang paling besar. Dan rasa-rasanya tidak mungkin diampuni lagi. Baiklah, kau masih menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang abdi kepadaku. Tapi jangan keliru. Aku sudah mengampuni kesalahanmu. Kau tidak perlu mendekam di ruang tahanan ataupun duduk menunggu hukuman para algojo. Tidak. Aku pun menyadari kau hanyalah orang suruhan. Bukan kau sebenarnya yang salah. Baiklah, sekarang begini, Lu. Ya, Gusti Putri. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu itu. Ampun, Gusti Putri. Apakah kesempatan itu masih ada? Alangkah bahagianya hati hamba jika memang kesempatan itu benar-benar masih ada. Aku akan memberimu tugas berat. Kau sanggup memikulnya? Hamba sanggup, Gusti Putri. Tugas apa yang akan Gusti Putri limpahkan kepada hamba, kepada dayang-dayang bodoh ini? Tugas ini sangat berat. Dan barangkali kau akan terpaksa menempuh jalan bahaya. Aduh, Gusti Putri. Sekalipun nyawa hamba sebagai taruhannya, hamba sanggup mengerjakan tugas itu. Kalau memang ini merupakan kesempatan hamba untuk menghapus dosa hamba, maka hamba tidak akan menyia-nyiakannya. Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon kepercayaan dari Gusti Putri. Begini, Lu Jinggan. Tugas ini merupakan tugas rahasia. Kau harus membantu Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri dari istana Majapahit. Bagaimana? Kau sanggup mengerjakannya? Melarikan diri dari istana Majapahit? Kau sanggup mengerjakannya atau tidak? Oh, ampun Gusti Putri. Hamba sanggup. Hamba akan menyerahkan segala-galanya untuk melaksanakan tugas ini. Lalu, apa yang harus hamba kerjakan, Gusti Putri? Dengarkan baik-baik, Lu Jinggan. Tunggadewi dan Raja Dewi harus meninggalkan istana Majapahit tengah malam ini. Sekarang, kau pergi ke barak prajurit. Panggillah Bekel Gajah Mada dan Bekel Pranayam kemari. Katakan bahwa aku sedang menunggu di istana Kaputren. Baik, Gusti Putri. Hamba mohon diri. Bekel Gajah Mada. Ya, Gusti Putri. Kau sudah tahu mengapa aku panggil menghadap malam-malam begini? Ampun, Gusti Putri. Hamba sama sekali belum tahu. Bekel Pranayam, kau pasti juga belum tahu mengapa aku panggil menghadap. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan melimpahkan tugas yang sangat berat pada kalian berdua malam ini. Sudah lama kau bekerja pada anakku Tunggadewi, Bekel Gajah Mada. Ampun, Gusti Putri. Hamba bekerja pada tuanku Putri Tunggadewi sejak dari istana Kahuripan. Dan kau Bekel Pranayam, sejak kapan kau bekerja pada anakku Raja Dewi? Sejak hamba tinggal di istana Wengker, Gusti Putri. Hamba memperoleh kepercayaan dari tuanku Raja Dewi menjadi pengawal pribadi beliau. Baiklah, aku percaya pada kalian berdua. Aku percaya kalian adalah dua orang pengawal pribadi yang setia kepada anak-anakku, Tunggadewi dan Raja Dewi. Sekarang mereka, anak-anakku itu, sedang menghadapi persoalan yang gawat. Setelah kami bermusyawarah, akhirnya kami memutuskan Tunggadewi dan Raja Dewi harus segera meninggalkan istana Majapahit. Nah, Gajah Mada dan kau Pranayam, bantulah mereka pergi diam-diam dari istana Majapahit. Jangan sampai rencana ini bocor dan gagal. Bagaimana Bekel Gajah Mada? Bekel Pranayam?
kalian berdua sanggup menjalankan tugas ini? Sanggup, Gusti Putri. Bekal pranayam akan terus mendampingi 2 orang anakku. Seandainya memang mereka akhirnya dapat meloloskan diri. Sedangkan bekal Gajah Mada hanya kutugaskan melindungi mereka apabila rencana ini bocor dan kalian terpaksa berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah nanti mereka memperoleh suasana yang aman, bekal Gajah Mada harus segera kembali ke istana Majapahit. Bagaimana? Sudah jelas keteranganku? Iya, kiranya cukup jelas, Gusti Putri. Kapan kami harus berangkat, Gusti Putri? Malam ini juga. Jangan sampai rencana ini tertunda oleh sebab apapun juga. Malam ini juga, Tunggadewi dan Raja Dewi sudah harus pergi dari istana Majapahit. Nah, kerjakan. Hamba siap menjalankannya, Gusti Putri. Sekarang kami mohon diri, Gusti. Pergilah. Mudah-mudahan Dewata Aku memberkati kalian semuanya. Dan kau Luh Jinggan, kau boleh mencari seorang teman yang kau percaya untuk membantumu melaksanakan tugas ini. Selanjutnya, kalian berdua kutugaskan terus mendampingi Tunggadewi dan Raja Dewi. Iya, Gusti Putri. Sekarang hamba mohon diri untuk membuat persiapan, Gusti. Dah pergi. Bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam bergegas meninggalkan gapura istana Kaputren. Sementara Luh Jinggan sudah berada kembali di ruangan biliknya. Buya masih di sana. Apa lu? Melarikan diri? Jangan keras-keras, Buya. Ini adalah rencana rahasia. Rencana ini tidak boleh bocor. Tidak boleh seorang pun mendengarnya. Oh, maaf Luh. Aku tidak tahu. Sekarang tinggal kau bagaimana, Buya. Aku tidak mau memaksamu. Tapi kalau kau mau membantu Putri Tunggadewi dan Raja Dewi, ikutlah serta. Kapan rencana itu akan dilaksanakan, Luh? Tengah malam ini, Buya. Tengah malam ini, Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sudah harus meninggalkan istana Majapahit. Apakah nanti kita tidak akan kembali lagi? Itu bukan urusan kita. Pokoknya, kita ikuti saja kemana Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi pergi. Bagaimana, Buya? Baiklah, aku mau ikut, Luh. Ingat, aku tidak memaksamu, Buya. Kalau memang keberatan, kau boleh menolak tawaranku ini. Aku akan mencari gantinya. Jangan, Luh. Biar aku ikut serta. Kasihan tuanku Putri. Mereka membutuhkan bantuan kita. Kalau begitu, cepat bantu aku. Kita harus membuat persiapan segera. Kita harus menggunakan pakaian penyamaran. Pakaian penyamaran? Ya, supaya kita bisa dengan mudah meninggalkan istana ini. Ayo cepat, Buya. Mungkin Tuan Putri sudah menunggu. Malam terus mengalir perlahan-lahan tanpa memperdulikan suasana di sekitarnya, mengalir tanpa basa-basi. Ruangan bilik Putri Tribuana taram-temaram oleh cahaya lampu dinding. Putri Tribuana duduk di tepi ranjang. Sementara itu Dyah Dewi Gayatri, Putri Mahadewi, dan Putri Indreswari nampak gelisah. Mereka duduk di atas kursi berukiran indah. Sedangkan Luh Jinggan dan Buya duduk bersila di lantai ruangan. Tak lama kemudian, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi muncul. Mereka berpakaian sebagaimana layaknya pakaian prajurit Majapahit. Sanggul mereka ditarik ke atas dan diikat dengan selembar kain berwarna hitam. Nah, kalian sudah datang. Bagaimana? Aku tidak ingin rencana ini bocor dan gagal di tengah jalan. Kami sudah siap, Ibunda Ratu. Kami hanya tinggal menunggu berangkat, Ibunda Ratu. Hati-hatilah di jalan, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda. Kami mohon doa restu Ibunda. Mudah-mudahan kami selamat, Ibu. Kau tidak usah bersedih hati, Dinda Raja Bagmi. Kita memang merasa khawatir, tapi kita harus juga mempunyai keyakinan. Barang siapa mempunyai niat baik, para dewa pasti akan melindunginya. Serahkan saja semua ini ke tangan-tangan para dewata agung. Merekalah yang mengatur jalannya roda kehidupan manusia. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu.
Hanya satu yang ingin kupesankan kepada kalian. Janganlah kalian melihat peristiwa ini sebagai suatu malapetaka. Mungkin memang ini sudah menjadi kehendak para dewata. Selama ini, kalian tinggal di istana. Kalian tidak pernah dapat melihat suasana di luar yang barangkali jauh berbeda dengan suasana di dalam lingkungan istana. Kalian bisa belajar banyak di luar sana. Kalian akan bertemu dengan orang-orang. Kalian akan bergaul dengan siapa saja. Kalian akan seringkali menemui kesulitan yang tidak pernah kalian temui di istana. Tapi jika kalian dapat mencernakan pengalaman itu, kalian akan memperoleh pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Mengapa bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam belum datang juga? Baru saja Putri Tribuana selesai berkata-kata, pada saat itulah muncul bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam. Mereka berpakaian prajurit dan keduanya langsung duduk bersila sambil menghaturkan sembah. Kami menghadap Gusti Putri. Kami menunggu perintah untuk berangkat menjalankan tugas, Gusti. Baiklah. Aku percaya kalian mampu mengemban tugas berat ini. Baiklah, kukira tak ada lagi perlunya menunggu-nunggu. Lebih baik kalian segera berangkat. Hati-hati bekal Gajah Mada, bekal Pranayam. Kalau bisa, hindarilah bentrokan dengan prajurit-prajurit. Iya, Gusti Putri. Nah, berangkatlah Tunggadewi, Raja Dewi. Doa restu kami, para ibumu, selalu menyertai kalian. Selamat tinggal, Ibunda Ratu. Kami mohon doa restu. Iya, berangkatlah anakku. Selamat tinggal, Ibunda Ratu. Selamat tinggal, Ibu Raja Patmi, Ibu Mahadewi, Ibu Pratnya Paramita, dan Ibu Indreswari. Ya, pergilah anak-anakku. Doa kami selalu menyertai kalian di tengah jalan. Akhirnya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berangkat dengan dikawal bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam. Sementara itu, Luh Jinggan dan Buya mengiring di belakang mereka. Mereka berjalan perlahan-lahan menuju pintu gapura Istana Kaputren. Mereka dapat mengelabui beberapa orang penjaga dengan mudah. Bekal Gajah Mada membawa mereka menyusuri lorong istana yang berdinding tinggi. Mendadak di depan mereka muncul sekitar 10 orang prajurit ronda. Hei! Berhenti! Mau kemana kalian? Sepertinya kalian baru saja keluar dari Istana Kaputren. Siapa kalian ini? Hei! Coba bukalah matamu lebar-lebar, prajurit. Buka matamu dan lihat siapa kami. Tuan bekal Gajah Mada. Maafkan, Tuan. Silakan, Tuan. Silakan lewat. Gajah Mada dan Pranayam buru-buru memberi isyarat pada Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka pun bergegas meneruskan perjalanan, menyusuri lorong istana, menuju pintu gapura depan. Tuan bekal Gajah Mada. Kalau tidak salah, yang satunya lagi adalah Tuan bekal Pranayam. Mau kemana mereka itu ya? Sudahlah. Mungkin saja mereka mau berjalan-jalan. Iya. Ayo teman-teman, kita jalan lagi. Kita memutar sekali lagi lorong istana ini. Dan setelah itu kita beristirahat di gardu depan. Ya. Prajurit-prajurit ronda itu meneruskan langkah-langkahnya, memeriksa suasana di sekitar lingkungan istana. Pada saat itulah, nampak sebuah bayangan melompat ke pagar benteng. Bayangan itu berjalan mengendap-endap di atas pagar, kemudian melompat kembali masuk ke lingkungan Istana Kaputren. Luh Jinggan, apa dia masih melakukan tugas itu ya? Jangan-jangan dia berhenti lagi membubuhkan racun. Sudah beberapa hari ini
aku tidak menemuinya. Sepi sekali. Lampu-lampu Taman Sari dipadamkan. Lampu ruangan dinding itu juga dipadamkan. Ada apa ya? Bayangan itu yang tak lain adalah Rakuti berjalan mengendap-endap meninggalkan pagar benteng. Dia terus melangkah di sela-sela pohon hias menuju ruangan bilik Luh Jinggan. Luh Jinggan? Luh? Mungkin dia tidur di ruangan dalam. Rakuti melangkah ke ruangan dalam. Untuk sesaat lamanya dia mencari Luh Jinggan ke sana kemari. Akhirnya dia kembali lagi ke ruangan depan dengan perasaan kecewa dan kesal. Kemana dia pergi? Atau barangkali dia mengunjungi salah seorang temannya. Tapi tidak biasanya dia pergi malam-malam seperti ini. Ada selembar daun rontal. Tulisan ini ditujukan kepadaku. Pasti Luh Jinggan yang menulisnya. Apa maksudnya? Rakuti segera membuka lembaran daun rontal. Dengan hati penuh tanda tanya dia segera membaca isinya. Memang benar, Luh Jinggan yang menulis di atas rontal itu. Kakang Rakuti, maafkan aku, Kakang. Aku terpaksa tidak bisa meneruskan pekerjaan itu. Mungkin kau akan sangat kecewa. Tapi terus terang, aku tidak bisa meneruskannya. Aku merasa sangat tersiksa, Kakang. Aku merasa sangat berdosa. Setiap kali membubuhkan racun ke cangkir minuman, aku seperti melukai bagian tubuh Gusti Putri dengan sebilah pisau yang tajam. Aku tidak tahan lagi, Kakang Rakuti. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyudahinya. Terserah apa yang akan kau katakan padaku. Aku sudah pasrah. Aku ingin bebas dari tekanan batin ini. Karena itu, aku memilih pergi, Kakang. Kalau kau membaca lembaran rontal ini, Luh Jinggan sudah tidak ada lagi di Istana Kaputren. Selamat tinggal, Kakang Rakuti. Kalau Dewata Agung masih mengizinkan, suatu saat nanti kita pasti akan bertemu kembali. Maafkan aku. Maafkan Luh Jinggan yang telah mengecewakanmu. Luh Jinggan. Luh Jinggan pergi. Tidak. Tidak. Dia tidak boleh pergi. Dia harus meneruskan pekerjaan itu. Kau tidak boleh pergi, Luh. Aku akan mencarimu. Mencarimu. Buru-buru melompat meninggalkan ruangan bilik Luh Jinggan. Dia berlari-lari kecil menyelinap di balik pohon-pohon hias, kemudian terbang ke atas dinding benteng. Selanjutnya Rakuti berlompatan di atas dinding benteng, kemudian naik ke atap bangunan istana. Dia tidak boleh pergi. Dia harus meneruskan pekerjaannya itu. Luh Jinggan, kau akan kucari, Luh. Aku harus dapat menemukanmu kembali. Mengapa kita berhenti, Paman Mada? Maaf, Tuan Putri. Kita harus berhati-hati. Setelah kita menyusuri lorong ini sampai di bagian ujung, biasanya ada sekitar 30 orang prajurit berkumpul di sana, Tuan Putri. Lalu, bagaimana Paman Mada? Apakah tidak ada lorong yang lain? Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Memang ada lorong yang lain, tapi jalan itu lebih berbahaya. Adi Pranayam. Iya, Kakang Mada. Ada apa? Di mana kuda-kuda itu kau tambatkan? Di luar tembok benteng ini, Kakang Mada. Kalau begitu, kita tidak mempunyai jalan lain yang aman, kecuali melompati pagar benteng ini. Adi Pranayam, kau sanggup melompati pagar benteng ini bersama Tuan Putri Raja Dewi? Sepertinya aku
aku bisa melakukannya. Ya. Bagus sekali. Cobalah Adi Pranayam. Biar aku berjaga-jaga di sini. Baik, Kakang Mada. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Silahkan Tuan Putri naik ke punggung hamba. Apa, Paman Pranayam? Kau akan menggendong aku? Paman Pranayam akan membawamu terbang, melompati benteng Dinda Raja Dewi. Oh, melompati benteng setinggi itu. Apakah kau bisa melakukannya, Paman Pranayam? Ampun, Tuan Putri. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Setiap saat prajurit-prajurit jaga akan melewati lorong ini. Mari, Tuan Putri. Silahkan naik ke punggung hamba. Kalau begitu, baiklah. Awas, Paman Pranayam. Putri Raja Dewi segera naik ke punggung Begal Pranayam. Begal Pranayam menarik nafas panjang beberapa kali. Kemudian kedua belah kakinya menggebrak bumi. Saat berikutnya, pengawal pribadi yang setia itu melesat terbang sambil menggendong tubuh Putri Raja Dewi. Putri Raja Dewi menjerit tertahan. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya disambar oleh kekuatan yang cukup besar, kemudian dibawa terbang. Sementara itu, Begal Gajah Mada, Putri Tunggadewi, Luh Jinggan dan Buya masih menunggu di tepi lorong. Mereka menunggu dengan hati berdebar-debar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah pelarian mereka akan berhasil? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.